Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review salah satu barang yang cukup berkesan buat gue, yaitu 3i3. Sebelumnya thank you dulu untuk 3 Audio yang udah kirimin barang ini ke gue, jadi bisa gue review. By the way, harga 3i3 ini sekitar 1,9 jutaan. Dan dia menggunakan Tri-Brid configuration, jadi bukan hybrid, bukan cuma 2 tipe driver tapi 3 tipe driver. Yaitu dia pakai dynamic driver sebagai bass, lalu kemudian planar sebagai mid-range, dan juga balance armature sebagai treble-nya. By the way, untuk kalian yang belum lihat unboxingnya bisa dilihat di suggested videos di atas kalau misalnya kalian penasaran ya. Oke, seperti biasa langsung kita bahas aja dari build, suara, dan juga perbandingannya. Secara build-nya sendiri ini berasa kokoh banget housing-nya. Ini tebel, terasa dari metal, rada berat, dan bener-bener all metal guys. Shiny banget ya. Ini all metal, rada gede. Lihat, ini nozzle-nya juga all metal. Tuh ya, betapa dia terlihat kokoh. Lalu dia juga pakai MMCX konektor. Dan kabelnya seperti ini. Warnanya copper banget. Atasnya twisted, bawahnya braided. Ini untuk jacknya ya. Nah, gue harus ngomong sedikit sih. Ini rada unik aja, maksudnya ini salah satu ayam yang paling bongsor yang gue punya, tapi kotaknya kecil banget. Ini serius, ini kotaknya kecil banget, makanya gue ngerasa lucu aja. Kotak kecil begini, ayamnya ternyata dalamnya bongsor. Oke, langsung aja kita bahas ke suaranya. Dimana gue akan pakai X2 X10, Vio BTR5, dan juga iFi XDSD, juga HP gue Samsung Galaxy S10 Plus sebagai source-nya. Dan ini adalah lagu-lagunya. Sebelum bahas lebih lanjut ke dalam suaranya, gue harus ngomong dulu. Coba kalian cek dulu deh review di beberapa orang mengenai 3i3 ini. Dimana kalau kalian perhatiin, kalian baca banyak, itu cukup ada yang berlawanan. Maksudnya gini, satu bilang balance tapi agak sibilance, satu lagi bilang ini suaranya tebel banget, nyantai, smooth banget. Dimana itu dua hal yang berbeda banget kan guys. Jadi gue pertama-tama sebelum terima barang ini ya, gue emang dikabarin waktu itu bakal dikirimin barang ini. Tapi gue penasaran kan, gue baca-baca dulu lah reviewnya segala macam. Dan taunya memang ada yang seolah bertolak belakang reviewnya begitu. Gue kedatangan barang ini, gue coba ganti ear tips, dan ternyata itu jawabannya guys. Gini loh, ada banyak ayam yang gue punya itu beberapa sangat sensitif dengan pergantian ear tips, ada juga yang enggak. Contohnya misalnya gue pakai KXSS ya, ini buat gue ganti-ganti ear tips itu bedanya nggak jauh-jauh banget, masih berasa lah KXSS-nya itu suara utamanya ya. Nah tapi kalau ini bisa bener-bener berubah sekali. Contoh yang bisa berubah banget itu juga seperti flare audio ya. Nah ini juga salah satu yang berasa buat gue berubah sekali ketika kita ganti ear tipsnya. Ini ear tips yang gue paling sering pakai adalah yang bawaan yang size M, yang deket banget sama nozzle. Lihat nggak, ini gap dari ear tips ya ke nozzle-nya itu pendek. Kita buka ya. Lihat nih, ear tipsnya itu masuk banget, zlep. Nah tuh lihat. Dan memang begini pakainya. Kalau kalian lihat impresi pertama gue, ini suaranya tebel banget. Gue lalu ganti ear tipsnya kan. Ini ear tips bawaannya. Gue biasa pakai yang, kalau nggak yang paling small, yang ini, gue pakai yang medium ini. Ketika gue pakai yang paling small, oke, suaranya beda banget. Yang pertama ini gue ngerasa tebel, rada gendut, lalu dia nyantai. Gue pakai yang ear tips ini, itu bisa jadi lebih balance dalam buat gue ya. Ini lebih balance pakai yang paling kecil di kuping gue, tapi lebih ada pick-nya, ada sedikit sibilance-nya, walaupun treble-nya lebih lepas. Jadi ini memang tergantung sekali sama ear tips. Gue kasih ear tips spin fit, buat kuping gue nusuk. Lalu gue kasih pakai foam, mendem banget, bassnya gede banget, kuping gue puyeng denger pakai foam. Jadi yes, buat gue ini adalah salah satu ayam yang ganti ear tips sedikit bisa ganti banget suaranya gitu. Oke, tapi gue akan review kebanyakan dengan ear tips yang medium ini ya. Jadi mungkin bisa sedikit berbeda dengan teman-teman lain yang mungkin pakai ear tipsnya berbeda. Karena ya pengalaman gue sendiri memang beda banget.
Kalau yang pakai small tadi lebih balance, tapi ada peaknya, ada sedikit harshnya, rada sibilance. Jadi gue pakai yang medium aja. Oke, untuk suaranya sendiri seperti yang tadi gue bilang ya, dengan ear tips yang ini, gue ngerasa suaranya itu cukup gendut, nyantai, dan sangat smooth. Gue kasih lagu apapun itu bakal dibawa nyantai rasanya. Jadi gini, kita mulai dari bass dulu aja. Bass ini jelas bass yang fokus dan dalam, jeduknya itu dalam banget. Gue kasih lagu EDM, gue kasih lagu pop, gue kasih lagu apapun, gue kasih lagu rock gitu, bakal ngerasa bahwa bass ini memang bass yang cukup rada maju dan tapi dalam banget dan juga nggak terlalu lambat. Jadi gue cukup suka ini bassnya duk cepet. Gue kasih lagu misalnya The Verge, All City, Fit Aloe Black itu out of the Verge, duk wah itu asik banget, cepet, lumayan cepet, maksudnya nggak cepet banget sih, dalam. Kalau misalnya kita mainin lagu kayak double pedalnya Mike Portnoy gitu, itu masih rada sedikit keteteran, sedikit aja, nggak banyak banget. Tapi cukup nice untuk bassnya ini sendiri, dalam, maju, lumayan cepat. Kemudian mid range-nya ini adalah mid range yang lumayan tebel, nggak tebel banget. Gue pernah dengar beberapa yang lebih tebel seperti UM3X ataupun C6IM. Buat gue ini nggak terlalu tebel, tapi smooth banget dan nggak terlalu ada energi di upper mid range-nya. Jadi maksudnya ketika gue play lagu kayak Cindy Ann, lalu gue play lagunya Mariah Carey atau Whitney Houston, itu bagian upper mid-nya, bagian vokal cewek, itu buat gue rada kurang lepas. Tapi ketika gue play lagu Josh Groban atau Il Divo, itu berasa cukup tebel suaranya. Jadi ini bukanlah suara yang tipe yang suara super lepas apa gimana. Kalau kalian mau lebih lepas lagi suaranya, bisa pakai ear tips yang small yang tadi gue bilang di awal ya. Dengan pengorbanan ada sibilance kalau rekamannya jelek. Tapi dengan ini berasa tebel banget dan sangat aman dari sibilance. Gue denger lagu kayak YOASOBI, itu sedikit terlalu tebel, jadi manis-manisnya suaranya itu rada-rada kurang buat gue sendiri. Tapi overall tetap vokal yang nice dan vokal ini bersih. Jadi gue suka itu, vokalnya bersih. Kemudian bagian treble-nya dengan tips yang ini sangat nyantai. Jadi gue dengerin cymbal crash itu jadi berasa terlalu nyantai mungkin, nggak terlalu ada asik-asik ceras-nya itu kurang asik. Lalu gue kasih lagu yang pakai nada tinggi di trompet ataupun violin, itu juga bakal berasa ke smoothing. Jadi berasa kayak ada filter di depan instrumennya, itu jadi berasa smoothing. Sekali lagi bisa dipakai ear tips yang small dan bakal lepas itu treble-nya. Violinnya, gue lebih suka dengerin violin ataupun dengerin trompet itu sebenarnya di ear tips yang small. Tapi dengan ini jadi terlalu nyantai. Kemudian dia punya soundstage yang gini loh. Buat gue sendiri, housing EM itu seringkali berpengaruh karena dari resonansinya juga berpengaruh. Maksudnya untuk soundstage yang besar gitu ya. Dan rumus itu sebenarnya buat gue juga berpengaruh di sini. Ini housingnya gede dan ternyata bener soundstage-nya itu gede. Depth-nya dapet, lalu kemudian kanan kirinya juga dapet. Jadi ini memang langsung berasa soundstage-nya itu megah. Separasinya sendiri juga cukup bagus sebenarnya. Jadi ini yang cukup unik. Gua nggak kebayang single dynamic driver bisa senyantai ini suaranya, tapi separasinya sebagus ini. Jadi di sini gue berasa ada memang tuningan yang tri-bridge-nya, drivernya lebih dari satu, itu cukup berasa gitu ya. Biasanya driver dynamic yang separasinya bagus soalnya mau nggak mau memang ada sedikit bright-brightnya juga. Yang benar-benar dark single dynamic separasi bagus itu gue nggak pernah dengar sebelumnya ya. Di sini lumayan nyantai, warm banget gitu ya. Tapi separasinya cukup bagus. Tapi masih bukan di level NF Audio NM2. NF Audio NM2 tuh buat gue under 2 juta itu masih yang terbaik untuk separasinya. Tapi overall this is quite good, tetap aja bagus. Dan juga imagingnya juga cukup bagus, cuman rada kekurangan di height-nya aja, bagian tingginya, karena treble-nya itu kadang-kadang terlalu nyantai. Jadi gitu aja, kurang ada height-nya dikit, tapi depth dan juga kanan kirinya, width-nya itu juga sudah berasa sangat oke. Mantep lah ini IM pokoknya. Cuman kalau kalian yang sensitif dengan
hybrid, tri-beat. Kayak gue masih ngerasa ada sedikit inkoherensi di sini dan masih berasa rada beda, nggak se-solid single dynamic driver gitu ya, atau full bell alternator. Ini masih kadang-kadang berasa inkoherensinya, tapi not really bad, masih lumayan bagus. Nah, gimana dengan perbandingannya? Jujur aja gue nggak punya ayam yang 1,8, 1,9 sekarang, jadi gue banyak bandingin sama beberapa ayam gue yang harganya sudah 2 jutaan, karena buat gue cukup worth dibandingin dengan yang harga 2 jutaan. Ini gue ada Hana, ada NS5, dan juga ada XSS. Gue akan bandingin satu-satu dulu, mulai dari si NS5 dulu, karena NS5 ini paling murah di harga 2 jutaan. Jadi cukup dekat ya harganya 1,9, ini harganya 2 jutaan. Nah, buat gue sendiri, gue merasa si 3i3 dengan ear tips yang ini berasa jelas lebih tebal suaranya, treble-nya itu lebih nyantai, dan juga bass-nya lebih besar. Di NS5, emang NS5 ini kalau kalian lihat review gue yang sebelumnya, ini memang lebih fokus hanya ke mid-range aja. Dimana mid-range-nya itu berasa banget maju, nggak setebal si 3i3, tapi lumayan tebal juga. Jadi vokal bass, vokal low-nya untuk suara cowok itu masih berasa powerful, dan vokal cewek juga lebih lepas di sini. Jadi untuk vokal gue suka banget ini dan positioningnya lebih maju. Lalu kemudian tapi bassnya ini berasa malu-malu kalau dibandingin ini. Ini deep-nya dapat banget, yang di sini nggak terlalu deep rasanya. Untuk treble-nya di sini presence-nya lebih ada, tapi dua-duanya ini bukan tipe treble yang extend. Ini lebih main ke warm nyantai, sementara ini lebih main ke vokalnya aja. Dua-duanya bukan untuk tipe treble head. Kemudian naik lagi kita ke harga 2,6 juta. Ada Tanzim Hana. Dimana Tanzim Hana sendiri buat gue di harga under 3 juta itu salah satu yang bass depth-nya itu paling bagus yang gue pernah denger. Hana ini walaupun ya mungkin nggak baset-baset banget sih, tapi serius depth bass-nya itu bagus sekali dan bersih sekali. Dan di sini rasanya Hana itu lebih V-shape kalau kalian bandingin sama 3i3 yang nyantai begini suara. Lebih ada presence di upper mid dan juga treble-nya, tapi lebih mid range-nya itu lebih ada cekungannya gitu. Jadi mid range buat cowoknya itu tidak terlalu tebel, tapi untuk ceweknya maju banget, lebih maju dibanding 3i3 jelas. Jadi bassnya lebih dalam di sini, tebelnya kadang-kadang gue ngerasa lebih tebel di 3i3 sih. Tapi vokalnya itu lebih tebel di sini, vokal lebih tipis di sini tapi lebih maju, treble-nya jelas lebih maju di sini. Nah, untuk soundset dan separasi sebenarnya rada nggak terlalu jauh beda banget, tapi gara-gara bersihnya Hana tuh bersih banget, kalau source-nya juga bersih, ini berasa lebih separasi lebih baik dan juga punya imaging yang lebih baik. Overall buat gue Hana still better, walaupun ada sedikit peak shoutiness di volume tinggi yang gue nggak nemuin sama sekali di 3i3. Nah, kemudian gue bandingin sama tetap masih ayam favorit gue untuk harga 2 jutaan. By the way, ini harganya 2,8. Waktu gue review dulu pertama kali, ini harganya 2,2 juta, gue beli baru. Ini sekarang gue lihat lagi, ternyata harganya udah naik 2,8 juta. Jadi ya, dari semuanya, ini paling mahal. Moondrop, XSS, dan masih paling favorit gue untuk under 3 juta. Nah, seperti yang kalian tahu ya, gue sendiri sangat suka Harman Response, dan Moondrop XSS ini bisa memberikan Harman Response yang bagus banget. Di sini suaranya XSS ini berasa lebih tipis daripada 3i3, tapi gini, kalau misalnya kita bawa semua ya, ada Hana, ada XSS, ada 3i3, ada NS5, gampangnya gue ngomong gini, paling tebel sampai ke paling tipis. Paling tebel number 1 3i3. Sekali lagi dengan ear tips yang medium yang gue pakai ini ya. Lalu kemudian NS5, kemudian XSS, kemudian Hana paling tipis suaranya. Tapi buat gue sendiri paling balance tetap si XSS ini. 3i3 buat gue kadang terlalu warm. Lalu kemudian NS5 ini terlalu fokus di vokal doang, treble sama bassnya itu tidak terlalu extend. Nah, si Hana ini walaupun dia paling clear, tapi sekaligus dia paling V-shape dan vokalnya itu kadang-kadang paling berasa shouty di volume tinggi. XSS so far paling aman, paling gue ngerasa versatile, paling bisa cocok ganti genre sana, genre sini, itu masih
KXSS, tapi tetap smooth walaupun ganti lain ya. Tapi paling bersih itu Hana, tetap. Kalau source-nya juga bersih, itu Hana tetap paling bersih suaranya. Tapi paling versatile di KXSS. Tapi soundstage juga paling besar somehow di KXSS. Ternyata gue nggak nyangka. Pertama kali gue kira mungkin 3i3 punya soundstage paling bagus, tapi ternyata nggak. KXSS punya soundstage paling besar. Kalau kita ngomongin detail, tetap lebih detail Hana. Jadi gitu aja perbandingan untuk 4 ayam ini. Semoga kalian suka untuk review kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. In the end, 3i3 tetap salah satu ayam yang buat gue berkesan untuk kalian yang suka suara smooth tanpa pik-pik aneh, suka suara yang nyantai, vokalnya bersih. Itu 3i3 di harga 1,9 juta. Sangat worth. Tapi kalau kalian naik ke 2 juta, banyak pilihan lain. Jadi gitu aja, sangat tergantung budget. Oke, see you next time. Bye-bye.